Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya Iksir Setiabudi akan melaksanakan seminar proposal yang berjudul Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Studi di Desa Psa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Jadi pada pembahasan awal bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang. Berdasarkan hasil pengamatan awal di Desa Psa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, peneliti menemukan masih ada permasalahan atau kurangnya efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Psa, bahwa masih rentan terjadi penyelewengan atau masih banyak kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya BUMDes, yang sampai sekarang belum ada bentuk fisiknya dari badan usaha tersebut. Tempatnya di mana, barang-barang yang tersedia apa saja, dan lain sebagainya. Juga anggaran keuangan terkait BUMDes juga masih simpang siur. Tidak ada transparansi. Hal ini juga terkait dengan pembangunan saluran pembuangan di sekitar area kantor Desa Psa. Tidak ada transparansi mengenai anggaran dan juga pengerjaannya asal-asalan. Hasilnya bahkan baru seminggu pembangunan rampung, infrastruktur yang dibangun itu sudah rusak. Hal ini tentunya merupakan permasalahan yang perlu diawasi, dipantau atau diselesaikan oleh BPD selaku badan yang memiliki salah satu fungsi pengawasan. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Psa. Kemudian yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Psa dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Kemudian lanjut kepada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menerangkan efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Psa. Kemudian tujuan penelitian yang kedua, untuk menerangkan kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Psa dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Kemudian lanjut kepada manfaat penelitian. Ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi atau dapat menjadi referensi bagi pembaca tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Psa. Kemudian manfaat teoritis yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberi referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Psa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Kemudian lanjut kepada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada bagi masyarakat Desa Psa. Melalui upaya penelitian ini, diharapkan masyarakat di Desa Psa dapat memperoleh pelayanan yang maksimal dari pemerintah desa, lebih khusus kepala desa, dalam menjalankan kinerjanya karena dampak dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tadi. Kemudian manfaat praktis yang kedua bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Psa. Melalui upaya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Psa. Agar penyelenggaraan pemerintahan di Desa Psa itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Kemudian manfaat praktis yang ketiga bagi Kepala Desa Psa. Melalui upaya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kepala Desa Psa agar melakukan tugas dan kewajibannya di Desa Psa dengan baik
sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Desa Psa. Kemudian manfaat praktis yang keempat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan strategi peneliti dan dalam hal penyusunan penelitian, menjadi bekal peneliti dan mampu berupaya dalam meningkatkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan juga kinerja kepala desa. Kemudian kita masuk kepada bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, kita membahas yang pertama itu efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Mulyasa tahun 2002 halaman 82, dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Kemudian pengawasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler, mengatakan bahwa pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi, sebagai rujukan dari penelitian ini adalah yang pertama, Yulianingsi dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Kemudian penelitian kedua, penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi, yaitu M. Abrar Nizami dan kawan-kawan pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanta, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka didapatlah kesimpulan bahwa efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanta, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat peningkatan efektivitas fungsi BPD tersebut adalah minimnya insentif yang diterima oleh anggota BPD, sistem rekrutmen yang ditunjuk secara langsung oleh tokoh masyarakat dan sarana operasional, serta penunjang kerja yang belum memadai.
Kemudian kita lanjut kepada pembahasan bab 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Jadi dalam penelitian ini digunakanlah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Karena peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam terkait bagaimana efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian lanjut kepada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Psa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pentingnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2020. Kemudian lanjut kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Psa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yaitu Saharul Fat. Itu yang menjadi informan penelitian. Kemudian lanjut kepada data, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Jadi datanya di sini adalah yang pertama, efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan pada data yang pertama ini adalah yang pertama observasi, kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Nah, kemudian instrumen yang digunakan pada data yang pertama, yang dimana teknik pengumpulannya adalah observasi, yaitu kamera handphone dan perekam suara. Kemudian teknik pengumpulan data wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara. Kemudian teknik dokumentasi menggunakan instrumen dokumen tertulis terkait pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Psa. Kemudian data yang kedua, yaitu kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Psa dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada data yang kedua ini adalah wawancara. Kemudian instrumennya yaitu pedoman wawancara. Kemudian yang terakhir, metode analisis data. Jadi analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Haberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapannya itu yang pertama data reduction ataupun reduksi data, kemudian tahapan yang kedua data display ataupun penyajian data, kemudian yang ketiga conclusion drawing atau verification atau penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.